Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi nih bersama kami di channel LPK PPSD Workshop Group. Oke teman-teman, di video edukasi kali ini merupakan video episode terakhir dengan pembahasan terkait K3 dan contoh secara teknis pelatihan di SPBU kemarin yang telah PPSDM jalankan. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja kita dengarkan penjelasan dari Bapak Franes Praduswara selaku praktisi Human Capital. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Franes Praduswara. Kita ada di episode terakhir tentang pembahasan K3 dan contoh secara teknis yang sudah dilakukan di lapangan terkait pelatihan di SPBU. Dari kemarin kegiatan-kegiatan yang sudah kita jalankan, memang untuk K3 sendiri itu harus dilatih secara terus-menerus. Jadi tidak boleh cuman diadakan misalnya berapa tahun sekali gitu. K3 itu harus terus dijalankan dengan prinsip Kaizen. Jadi artinya dilakukan secara terus-menerus sehingga nanti kita akan mengetahui perlu perbaikan-perbaikan, perlu penambahan-penambahan sesuatu yang sifatnya memang ke arah yang terbaik. Seperti kemarin teman-teman sudah melihat menyaksikan K3 salah satunya adalah klien kami di SPBU. Beliau meminta untuk diadakan pelatihan tentang penggunaan APAR dan layanan prima itu karena sebetulnya pelatihan APAR sendiri pun atau kecakapan menggunakan APAR itu adalah suatu bentuk dari pelayanan prima. Jadi artinya ketika perusahaan, apalagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dia mampu memiliki kemampuan untuk pengamanan, terus mampu membuat customer tenang, mengisi bahan bakar dengan aman, tidak akan terjadi konsleting lalu kebakaran segala macam, lalu tabung-tabung APAR tersedia dengan sangat rapi dan juga tersedia dengan kondisi yang sangat fit, artinya bagus, artinya tabung APAR itu dalam keadaan kondisi yang bagus, yang bisa digunakan, siap digunakan kapanpun, jadi tidak ada kendala, maka itu adalah sebuah bentuk pelayanan prima. Jadi pelayanan prima itu tidak melulu yang berkenaan dengan face to face gitu, enggak juga gitu. Jadi beberapa fasilitas juga mendukung pelayanan prima seperti itu. Kemarin kita sudah kerjasama juga dengan vendor dari APAR, itu cukup luar biasa sekali. Beliau menerangkan macam-macam kebakaran sama seperti yang saya terangkan, macam-macam APAR sama seperti yang saya terangkan. Terus cara penggunaan APAR kemarin singkatannya cara, itu adalah cabut, arahkan dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi sangat perlu sekali memang pelatihan K3 terutama APAR, karena sekarang teman-teman jangan salah ya, ini memasuki kemarau ya. Jadi kalau masuki kemarau tuh banyak yang lahan-lahan menjadi kering, beberapa tempat mudah terbakar gitu. Jadi kita harus segera hati-hati, terutama kalau kemarau itu tentu tidak jauh dari bahaya kebakaran. Jadi makanya menjelang keadaan kemarau kita harus selalu siap dan siaga dengan penanggulangan bahaya kebakaran di lingkungan tempat kita kerja sendiri. Kemarin juga kita melatih semua kalangan, baik itu operator, baik itu SVV, semua dilatih untuk penggunaan APAR. Karena seperti yang saya kemarin sampaikan bahwa siapa sih yang bertanggung jawab untuk penanganan kebakaran? Ya semua orang yang ada di tempat itu. Jadi tidak ada yang mengandalkan. Bahkan kalau
kalau misalnya APAR itu istilahnya tidak tersedia dengan baik, maka akan merepotkan pihak-pihak atau karyawan kita yang nanti akan melakukan misalnya pertolongan pertama ketika terjadi kebakaran kecil itu. Jadi untuk APAR-nya sendiri harus dalam keadaan fit, orang-orang yang menggunakan juga dalam keadaan terlatih, juga APAR-nya juga kondisi yang lainnya juga sangat mendukung untuk proses cepatnya penanganan kebakaran api kecil. Kemarin juga kita mengadakan beberapa testimoni ya dari pelatihan itu. Mungkin nanti bisa ditayangkan beberapa testimoni dari para peserta pelatihan itu tentang bagaimana sih pelatihan APAR ini atau apa yang mereka dapatkan dari pelatihan ini. Karena pelatihan ini menurut saya cukup menarik karena peserta tidak hanya duduk tapi juga praktek bagaimana dia lari-lari ya, bagaimana mematikan api dengan karung goni, begitu juga menggunakan APAR jenis karbon dioksida dan jenis serbu. Memang kami di waktu pelatihan tidak menggunakan APAR jenis foam karena memang kami tidak menggunakan APAR jenis foam. Yang kami gunakan APAR-nya memang saat ini untuk di SPBU itu adalah karbon dioksida dan juga serbu, karena dengan asumsi bahwa kebakaran itu ada di luar seperti itu. Kalau foam itu kan ada unsur airnya, unsur liquidnya, jadi takutnya beberapa instalasi listrik di SPBU bisa terganggu ketika penggunaan APAR jenis foam tersebut. Jadi memang jenis APAR, jenis usaha itu mempengaruhi penggunaan jenis APAR. Jadi tidak semua APAR harus foam, APAR semua harus air, APAR semua harus tepung atau dan sebagainya. Jadi semuanya dikembalikan ke jenis usahanya bergerak di bidang apa, sehingga bahaya kebakarannya pun berbeda-beda. Demikian dari saya. Dengan demikian seri untuk K3 khususnya pelatihan APAR sudah selesai. Minggu besok kita lanjutkan dengan materi yang baru. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi itu penjelasan dari Bapak Franes Padusuara. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Terima kasih.